Kampung Sejahtera di Kota Medan dulunya dikenal dengan sebutan kampung kubur yang lekat dengan stigma sebagai kampung narkoba. Stigma ini tidak hanya merusak nama kampung kubur, namun juga merugikan warga kampung kubur sendiri. Sebagai warga Kampung Sejahtera, Rashid yang berprofesi sebagai jurnalis ini memikirkan masa depan generasi muda di kampungnya. Untuk mengubah stigma negatif ini, masyarakat Kampung Sejahtera bersatu dan membentuk P3KS atau Perkumpulan Pemuda-Pemudi Kampung Sejahtera. Melalui perkumpulan ini, Kampung Sejahtera ingin maju dan berbenah ke arah yang lebih baik. Mereka rutin melakukan aksi gotong royong setiap hari Minggu, membersihkan Kampung Sejahtera dari bagian depan hingga belakang kampung yang dekat dengan kawasan Sungai Babura. Sungai yang dipenuhi sampah ini juga dibersihkan dengan cara yang unik, yakni dengan trip wisata yang menyulut semangat pelestarian lingkungan. Mengutip kata Yus Arianto dalam bukunya yang berjudul Jurnalis Berkisah, jurnalis bila melakukan pekerjaan dengan semestinya, memanglah penjaga gerbang kebenaran, moralitas dan suara hati dunia. Sibuk dengan tugas jurnalistik bukan berarti tidak bisa berjuang sekuat tenaga demi lingkungan. Jurnalis dari Medan yang satu ini berkutat dengan sampah di Sungai Babura. Mimpinya adalah menjadikan sungai yang kotor menjadi kawasan wisata. Seperti apa perjuangannya mewujudkan mimpi? Sudah hadir bersama saya pemirsa Aminur Rasid atau akrab disapa Bang Rasid. Assalamualaikum Bang Rasid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Kak. Ini jeruk makan jeruk gitu ya? Iya, jeruk makan jeruk. Jurnalis, gimana rasanya diwawancarai? Kalau biasanya mau wawancarai orang ya Bang Rasid ya? Debar-debar lah Kak pastinya. Tetap ada deg-degan gitu ada, ya. iya. Baik, Bang Rasid ini sudah berapa lama jadi jurnalis? Alhamdulillah saya berkecimpung di dunia jurnalis itu tahun 2011 sampai hari ini. Alhamdulillah ini sampai hari ini. Nah, Bang Rasid jadi jurnalis itu kan harus tangguh ya. Dalam menyuarakan kebenaran itu bukan nggak berhadapan dengan begitu banyak tantangan. Belum lagi risiko dari pihak yang nggak senang dengan pemberitaan yang kita buat misalnya. Ada juga budaya suap menyuap yang menggiring berita itu jadi produk yang bisa diperjualbelikan di profesi jurnalis ini. Menurut Bang Rasid, sulit nggak menjadi seorang jurnalis yang punya idealisme? Kalau bilang sulit ya pasti sulit ya. Karena kan kita di dunia jurnalis ini selalu ada aja tantangan, mungkin ya faktor ekonomi juga di situ ada. Jadi ketika ada satu berita yang kita beritakan, terus ada nih narsum yang lain mungkin harus membayar kita untuk tidak diberitakan, tapi ya kita selalu aja mengedepankan kode etik jurnalistik kita. Kita nggak mikirkan apa resikonya itu. Ya saya rasa pekerjaan apapun yang kita lakukan, kita jalanin itu pasti punya resiko. Terlebih lagi kita seorang jurnalis gitu. Tapi sampai hari ini saya nyaman-nyaman aja, nggak punya rasa ketakutan atau apa, ya bismillah aja, nggak ada apa-apa, biasa santai. Yang penting lurus, patuhi kode etik jurnalistik. Iya, gitu itu yang paling penting saya rasa. Jadi pengalaman selama dari 2011 sampai sekarang kurang lebih 10 tahun ada yang bahaya-bahaya gitu? Kalau bahaya-bahaya saya rasa nggak ada lah, santai aja. Karena saya juga seorang jurnalis ini bukan pengen mencari-cari kesalahan orang, tidak. Ya saya tetap berjalan seperti apa yang harus saya lakukan, ya udah. Kadang-kadang ada dari kantor ngurusin itu ada pekerjaan yang harus kita liput nih. Misalnya salah satu perusahaan kelapa sawit, dia tuh berpengaruh pada kurangnya air untuk penduduk gitu kan. Jadi saya juga harus diliput ke sana, belajar dari situ. Ya alhamdulillah di jalan juga, di sampai liputan itu juga berjalan, saya ya aman-aman aja gitu. Makanya saya rasa nyaman aja sampai hari ini, Mbak. Yang penting berpihak.
dan beritanya yang dibuat berimbang. Berimbang, ya benar. Nah, Bang Rasid ini pemirsa aktif juga di PFI atau Pewarta Foto Indonesia. Nah, serunya jadi jurnalis karena kan sekarang Abang di salah satu media televisi, Iya, televisi di Medan. Nah, serunya jadi jurnalis itu apa? Ya, kalau jurnalis ini kita bisa al-akses ya, masuk kemana saja bisa. Yang nggak mungkin orang-orang biasa nggak bisa tempuh, kita bisa tempuh nih. Dengan catatan ya, memang ada urusannya untuk peliputan atau ya investigasi atau gimana. Ya itu memang harus. Jadi asik aja rasanya seorang jurnalis itu ya kok seperti ini ya, enak ya gitu ya jadi seorang jurnalis gitu. Nah, suka menulis atau memberitakan tentang lingkungan berarti karena Abang juga karena tugas juga banyak ya, liputan ke mana-mana, tapi akhirnya melihat isu lingkungan itu adalah hal yang perlu di-highlight begitu. Kalau menurut Bang Rasid, suka menulis atau membuat paket liputan tentang lingkungan? Kalau paket liputan itu saya senang. Saya buat itu supaya untuk mengedukasi sebenarnya. Harusnya seperti ini nih kita, gitu kan. Terus lingkungan itu kan harusnya dijaga, gitu. Dengan cara kita menjaganya seperti apa ya, kita buat aja liputannya, terus kita kasih edukasi ke masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui nih, oh seperti ini ternyata gitu. Meskipun ya kadang-kadang nggak sama pemikirannya sama orang yang melihat video itu sendiri, tapi ya yaudah kita coba aja terus, kita berusaha aja terus. Semoga aja dengan hasil karya kita ini bisa bermanfaat juga buat masyarakat gitu. Ya. Yang paling berkesan pada waktu itu meliput apa gitu yang akhirnya itu bermanfaat bagi orang lain? Kalau itu saya rasa pada saat peliputan di Banjir Dua Warna. Banjir Dua Warna itu kan yang sempat itu kawasan wisata ditutup kawasan ya? wisata ya. Itu kan terlalu banyak korban gitu kan. Jadi dari situ mungkin dengan liputan kita masyarakat juga tahu seperti apa harus menjaga lingkungan kita. Itu kan faktornya penebangan hutan di atas gitu kan. Jadi ya itu yang paling berkesan karena pada saat itu memang saya itu liputan malam tuh berangkat dengan baju di badan satu, nggak ada bawa yang lain bekal kecuali laptop, kamera. Saya berangkat dengan uang yang seadanya pada saat itu. Tapi alhamdulillah sampai di sana saya bisa sampai 1 minggu di sana bertahan. Terus banyak suka duka yang saya lihat. Ya di situ jadi pelajaran juga buat diri saya pribadi gitu kan. Ternyata kita harus menjaga lingkungan kita gitu. Itu peristiwa banjir bandang. Banjir bandang. Ya. Jadi Bang Rasid ikut dengan tim SAR, ikut tim SAR, pagi wajib ngapel juga, ikut tim bergerak ya saya juga bergerak gitu. Sama seperti mereka di sana ya saya ikut juga seperti itu gitu. Ya. Tidak hanya mendedikasikan diri untuk dunia jurnalistik, pemirsa, Bang Rasid juga peduli lingkungan. Nah, kalau tadi kita bicara pengalaman banjir bandang yang ini erat kaitannya dengan penggudulan hutan gitu ya, isu lingkungan. Nah, ini sekarang Bang Rasid ini memperhatikan Sungai Babura yang menjadi perhatiannya. Apa cerita di balik aksi bersih Sungai Babura? Kenapa memilih Sungai Babura? Karena gini ya, Sungai Babura itu kan masih baik untuk sebenarnya bagi masyarakat. Sebenarnya sungai itu bisa dimanfaatkan buat masyarakat juga. Kalau dulunya saya masih tinggal di Kampung Sejahtera, saya juga setiap hari mandinya di Sungai Babura gitu kan. Tapi karena berganti hari terus terlalu banyaknya buang sampah sembarangan sehingga ketika banjir sampah berserakan gitu. Jadi memang Sungai Babura itu memang harus dijaga sebenarnya, dirawat karena itu adalah salah satu untuk generasi muda kita supaya ke depannya mengetahui juga seperti apa sih Sungai Babura. Kalau ketika nanti kita udah tua nih, anak-anak kita penggantinya, mereka melihat udah nggak ada lagi tuh sungai menjadi paret gitu kan, sayang gitu. Jadi Sungai Babura ini juga bisa menjadikan salah satu tempat untuk kita
berwisata sebenarnya kalau kita rawat benar-benar gitu Pak. Nah, Bang Rasid tadi katakan mandi di Sungai Babura itu Iya. pada masa kecil. Iya, pada masa kecil. Dulu seperti apa jika dibandingkan kondisinya sekarang? Kalau dulu itu kita masih habis lompat ke bawah, dasarnya itu masih pasir. Jadi air itu masih bersih, masih jernih. Nah, sekarang ini kan kita lompat, kita udah bawahnya udah sampah semuanya. Itu kain-kain bekas ataupun beling segala macam. Nah, itu perbedaannya dulu sama sekarang gitu Pak. Dari aksi Sungai Babura, sampah yang bersih, aksi bersih begitu ya, Bang Rasid juga bersama dengan teman-teman komunitas lain yang juga peduli lingkungan ini, ternyata sampah yang terjaring pada aksi bersih-bersih itu sebanyak 1 ton. Iya, 1 ton. Nah, ini sampahnya dikemanakan, Bang Rasid? Jadi memang aksi yang kemarin kita lakukan itu bersama berbagai macam lembaga, termasuk juga Pewarta Foto Indonesia. Jadi sampah-sampah itu kita kumpulkan jadi satu. Setelah itu memang kita ada kerjasama sama Dinas Kebersihan dan juga sama Lurah dan Camat setempat. Jadi pada saat itu setelah kita kumpulkan semua sampah-sampah, kita timbang semua, lalu yang mana yang punya manfaatnya, sampah itu kita pilah-pilah, terus yang sisanya ya kita buang ke tempat pembuangan sampah sementara TPS ya di situ yang diangkut oleh P3SU kelurahan gitu pada aksi itu tersebut. Nah, itu 1 ton ternyata 1 ton ya. yang ada di Sungai Babura. Babura. Nah, ini pasti ini akumulasi dari bertahun-tahun gitu. Jadi benar. itu seperti tong sampah, bukan sungai lagi. Bukan sungai lagi. Nah, Bang Rasid melakukan aksi bersih Sungai Babura itu sama siapa aja yang mendukung Bang Rasid? Ya banyak juga sih di situ pada saat itu kita ada berbagai kolaborasi beberapa macam lembaga seperti Pewarta Foto Indonesia, seperti Teratai Rescue, Vertical Rescue, habis itu ada beberapa lembaga yang berkumpul jadi satu berkolaborasi di situ. Jadi ya udah, ini kan Hari Peduli Sampah Nasional nih. Ayo kita buat satu gerakan tapi terkhusus di bantaran sungai. Ya udah itu jadi kita buat Mbak, itu langsung kita buat di situ. Itu memperingati HPSN ya, Hari HPSN, Peduli Sampah iya, Nasional Februari, iya. setiap Februari. Nah, baik Bang Rasid, nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, seperti apa sepak terjang jurnalis yang satu ini dalam mengampanyekan pelestarian lingkungan? Kita saksikan liputannya berikut ini. Sampah-sampah yang dikumpulkan lewat aksi bersih kampung kemudian dipilah oleh masyarakat. Sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang nantinya akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Sementara sampah-sampah yang masih bisa didaur ulang akan dijual atau dijadikan sebagai bahan kreasi daur ulang oleh masyarakat. Perubahan positif yang dilakukan P3KS tidak berhenti sebatas untuk masyarakat Kampung Sejahtera, namun juga untuk anak-anak generasi muda yang akan menjadi wajah masa depan Kampung Sejahtera. P3KS menggandeng Vertical Rescue atau sekumpulan pemuda yang bergerak di bidang panjat tebing dan relawan kebencanaan. Mereka membuat fasilitas dan memberikan pelatihan panjat tebing untuk anak-anak Kampung Sejahtera ini. Kegiatan positif ini dilakukan rutin sebanyak 3 kali dalam seminggu untuk menyalurkan waktu luang anak-anak kampung ini pada kegiatan positif. Bang Rasid dan kawan-kawan Pewarta Foto Indonesia PFI itu juga berjuang mengubah stigma salah satu kampung di Kota Medan menjadi kampung sejahtera. Ini mungkin boleh kita sebutkan ya Bang ya, kampung kubur gitu, yang terstigma gitu. Stigma yang melekat itu seperti apa sih? Jadi awalnya tuh kampung kubur itu memang dianggap orang banyak stigmanya buruk ya, stigma negatif. Dianggap kampung narkoba. Karena memang pada saat tahun 2000-an itu kampung memang selalu parah dengan narkobanya. Jadi orang-orang Medan tuh taunya kalau mau belanja narkoba tuh ya ke situ gitu. Jadi stigma itulah yang melekat oleh masyarakat. Terus
sehingga dampaknya terlalu parah jadinya Mbak. Sampai saat ini juga kan terlalu parah jadi dampaknya itu ya susahnya untuk kita bekerja anak-anak situ, terus kita dianggap semua dari pelaku-pelaku narkoba itu. Nah itulah yang buat kampung kubur itu jadinya jatuh, hancur gitu. Sampai-sampai berdampak di generasi mudanya mencari kerja juga dilihat KTP-nya. Iya, Wah, sulit, di sini. benar. Nah, apa yang Abang lakukan bersama teman-teman untuk mengubah stigma ini? Jadi pada 2019 akhir, 2020 akhir, 2020 kita coba koordinasi sama kawan-kawan di situ, pemuda-pemudi di situ. Buat satu grup WhatsApp ya kan, yang ada semua orang yang ada di kampung itu masuk ke dalam grup itu. Jadi di situ kita koordinasi terus sama kawan-kawan, ayo kita buat yuk satu perkumpulan yang mungkin nanti banyak kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang baik untuk supaya kampung kita ini berubah image-nya, berubah stigmanya gitu kan. Oh, jadi ya udah kita kumpul musyawarah setiap minggu, kita musyawarah terus. Akhirnya jadilah satu perkumpulan yang udah kita legalitaskan ke Menkumham, Perkumpulan Pemuda-Pemudi Kampung Sejahtera. Nah, dengan perkumpulan itu mungkin inilah satu wadah untuk masyarakat, bukan hanya ke pengurus, tapi ini wadahnya punya masyarakat nih. Ini punya masyarakat Kampung Sejahtera nih. Jadi segala macam kegiatan kita buat gitu di situ, Mbak. Sehingga stigma-stigma buruk itu bisa kita transformasi ya, berubah image-nya jadi kampung yang benar-benar sejahtera, yang kreatif dan inovatif. Jadi kampung sejahtera nih. Ada rintangan yang melintang dalam perjuangan ini? Bagaimana misalnya menghadapi orang-orang yang tidak mau maju di sana? Pasti kan kita ketemu banyak rintangan. Pasti. Ya, kalau itu saya rasa gini. Memang kita merubah satu image kampung kubur itu, merubah paradigma itu memang tidak bisa dengan hanya cakap-cakap aja. Kita harus tunjukkan juga kepada masyarakat bahwasanya ini memang wadah ini memang untuk masyarakat. Nah, dan harus masyarakat rasakan dengan adanya P3KS ini, perkumpulan ini, masyarakat juga merasakan dampaknya buat mereka gitu kan. Dan alhamdulillah dengan perkumpulan ini kita coba, yuk Dek, siapa yang mau kerja, coba kita ambil nih lamaran-lamaran, kita kumpulin, kita masukin ke perusahaan yang ada di sebelah kita, Cambridge. Alhamdulillah 2 orang udah masuk, terus ada panggilan lagi ya, berubahlah, makanya berubahlah itu ada dampaknya juga buat masyarakat. Dan paling utama memang sebenarnya perekonomian masyarakatnya harus kita dongkrak ini paling penting sebenarnya. Makanya namanya kampung sejahtera itu harapan untuk masyarakat di sana sejahtera ya. Bang Rasid dan juga kawan-kawan sering memberikan pelatihan untuk anak-anak yang ada di kampung sejahtera. Nah, yang menarik perhatian saya nih yang bersama dengan komunitas Vertical Rescue ya. Ini melatih panjat tebing. Kenapa milihnya panjat tebing? Jadi memang Vertical Rescue ini kan dari awal tuh udah mensupport kita. Jadi ketika saya ngobrol sama teman-teman di Vertical Rescue, mereka bisa bantu apa nih untuk generasi ke depan kita. Dan memang kan mereka juga di bidang rescue ataupun di alam. Makanya mereka cobalah, Bang, kalau aku buat dinding-dinding boulderan-boulderan untuk anak-anak gimana? Nah, bagus, itu bagus juga. Karena emang generasi-generasi ke depan ini, penerus kita ini yang usia dini, ini perlu dilatih untuk berolahraga sehingga mereka tidak lagi bermain yang nggak baik gitu, atau sekedar nonton YouTube aja atau apa, kan nggak mungkin. Udah nih, kalian berlatih nih. Dan ini mudah-mudahan bisa jadi satu solusi untuk orang tuanya yang lagi khawatir candu gawai. Nah, jadi panjat tebing gitu ya. Silahkan ke Kampung Sejahtera gitu ya. Baik, Bang Rasid, kita masih punya segmen terakhir, kita jeda sejenak. Pemirsa, apa kata mereka tentang sosok inspiratif Aminur Rasid, sang jurnalis peduli lingkungan? Berikut tayangannya. Pendapat kami, saya pribadi tentang sosok Ketua Rasid ya, sebagai Ketua P3KS Perkumpulan Pemuda-Pemudi Kampung Sejahtera. Sosoknya beliau itu adalah orang yang tulus dan ikhlas dalam pembenahan kampung kubur yang dulu stigma negatif di masyarakat luar. Tapi alhamdulillah hari ini beliau membuktikan bersama kawan-kawan media yang lainnya membenahin dan membantu kampung kubur melakukan perubahan yang jauh lebih berarti.
hari ini yang kami rasakan. Yang pasti banyak perubahan yang terjadi. Bisa kita lihat dari background di belakang saya, lapangan serbaguna ini, lantas Sungai Babura di bawah titik Kampung Keling Jembatan Kebajikan, bahwa nantinya masyarakat di Kampung Sejahtera ini bakal menjadi meninggalkan stigma yang lama bahwa ini kampung narkoba dan menjadi sebuah kampung yang sejahtera yang bisa mengangkat derajat dan tingkat sosial masyarakat di Kota Medan. Apa sih yang Bang Rasid cari dengan melakukan semua ini di tengah kesibukan jepret-jepret foto, mau kirim berita, belum lagi proyeksi-proyeksi liputan. Masih juga sempat memikirkan nasib Kampung Sejahtera ke depan. Ya. Apa yang mau dicari? Saya tidak banyak untuk berpikir untuk pribadi diri saya sendiri, tapi kepuasan hati saya, kepuasan batin saya, karena saya terlahir di kampung itu. Dengan adanya perubahan-perubahan ini, anak-anak generasi ke depan bisa diterima oleh masyarakat luar, dan kita keluar dari zona merah, rasanya itulah salah satu kepuasan batin saya. Lillahi ta'ala, saya bekerja juga dengan tulus, dengan apapun, mungkin materi dari saya sendiri, tapi nggak ada masalah. Menurut saya yang penting, aku bisa bermanfaat buat orang lain. Ya, hari ini perubahan image itu juga sangat dirasakan oleh masyarakat di Kampung Sejahtera. Ya, dengan salah satu bukti kita sudah ada adik-adik kita diterima di perusahaan luar, gitu kan, untuk bekerja. Tapi saya tetap tekankan kepada adik-adik itu, ketika kau udah masuk kerja, tetaplah berbuat baik, tetap juga jaga nama baik kampung kita, karena ketika nanti kau bermasalah, pasti kawan-kawan yang lain juga pasti tidak akan lagi diterima. Makanya mulai dari saat ini, ayo sungguh-sungguh kita untuk memikirkan ke depannya jauh lebih baik kita untuk di kampung kita dan diri kita sendiri gitu. Ya, baik. Bang Rasid, terakhir sebelum menutup Selasar Budi, silakan mungkin media sosial yang bisa dilihat oleh pemirsa di rumah apa aja? Kalau saya ada Facebook, nama Facebook saya Almahira Al Rashid. Itu nama anak saya buat Facebooknya. Baik, Bang Rasid, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Terima kasih, Mbak. Di tengah kesibukannya masih sempat mengampanyekan pelestarian lingkungan bersama Selasar Budi ya. Salam untuk teman-teman yang ada di komunitas lainnya, sukses selalu. Siap. Pemirsa, dari Aminur Rasid kita belajar bahwa tidak hanya menjadi profesional dan loyal menjadi seorang jurnalis dalam mengungkapkan kebenaran bagi publik. Ia juga masih sempat meluangkan waktu tenaga untuk berjibaku menjalani tugas sebagai khalifah di bumi, yakni melestarikan lingkungan. Jadi apapun profesi kita, mari kita melestarikan bumi sebagai ibadah dan tanda syukur kita pada Yang Maha Kuasa. Mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain, jaga kesehatan Anda dengan mematuhi protokol kesehatan. Saya Rahma Mandasari pamit, sampai jumpa.